representasi warna dari sebuah citra ya, ruang warna dan pseudo color. Bagaimana color-color itu atau warna itu terbentuk? eh, Bila kamu perhatikan ada itu namanya digitalisasi adalah ada gambar yang bisa difoto ya atau di scan menjadi digital ya yang merupakan standar window ya. Kalau misalnya ada PNG, ada TF, apa, TIFF, macam-macam ya, sesuai dengan kepentingannya. Hanya kalau ekstensinya, ekstensi si jenis filenya, formatnya itu JPG, itu lebih kualitas fotonya atau picture atau citranya itu lebih oke ya. Nah, itu dia. Tapi memang lebih berat. Nanti kamu perhatikan ya. Bandingkan misalnya file yang dokumen dengan yang file yang menggunakan gambar-gambar ataupun voice ataupun video ya. Lebih banyak membutuhkan apa namanya penyimpanan ya. Grayscale. Jadi grayscale itu ada yang di foto langsung dia black white atau grayscale abu-abu itu misalnya hasil USG kan ada tuh untuk kepentingan ada ya foto luar angkasa ketika diambil di take atau diambil fotonya sudah berwarna black white hitam putih ataupun grayscale ya. Jadi tapi ada juga dari warna biasa bisa di warna yang color full color dikonversi menjadi grayscale. Kenapa susah-susah ke pakai pengolahan citra, sedangkan di Word aja kan sudah ada ya. Mau kamu foto mau diapa-apain kan kualitas untuk Word pun sekarang sudah bagus gitu ya. Tapi itu tadi ya, kamu ketika kamu apa mengambil foto melalui handphone, kamu kira itu udah bagus ya, tapi itu tadi si foto kualitasnya kurang ya. Hasil foto, hasil jepretan, kenapa itu ada tuh apa tuh alat apa tuh kayak kamera yang hampir berapa harganya gitu kan hanya untuk mendapatkan detail ke apa ya warnanya identik mungkin dengan aslinya gitu dia. Kemudian itu tadi ketahanannya ya ke kualitas si fotonya itu yang mempengaruhinya. Tapi kenapa diperlukan apa apa namanya di apa pengolahan citra ini karena ada kebutuhan keperluannya ya. Grayscale itu disimpan dalam format 8 bit dengan sampel pixel ya. Jadi kamu perhatikan kalau misalnya kamu pernah pakai Photoshop, satuannya kamu buat pixel dengan sentimeter, nah itu beda ya. Jadi si grayscale ini format 8 bit, setiap sampel sebanyak 256 ensitas. Ini rumusnya. Itu bisa ya dihitung berapa panjang lebarnya. Thresholding, jadi ada biasanya di pre-processing citra setelah dikonversi ada namanya thresholding, ada segmentasi. Tadi ini masih tahap pre-processing ya. Thresholding ini adalah metode segmentasi citra yang didasarkan pada perbedaan derajat karbon citra. Segmentasi ini pun jenisnya ada beberapa ya, ada segmentasi warna, ada nanti ke bentuknya, segmentasi itu untuk memisah-misahkan sehingga nanti si citranya teridentifikasi, lebih memudahkan mengidentifikasi. Jadi contoh misalnya nih songket ya, songket itu kan ada color-colornya. Nah itu bisa di apa tuh dipisah-pisahkan, bisa di oh ya oke supaya tidak ada mengklaim seperti contoh kan batik diklaim Malaysia kan gitu kan harusnya itu dipatenkan sama orang Indonesia. Misalnya kita punya khas contoh ulos pun bisa ya itu dipatenkan. Cara muatannya apa itu tadi. Jadi setiap si color tadi itu kan udah bisa dilihat kadar si colornya, pixelnya itu tadi panjang lebar semua diperhitungkan kemudian dia dipatenkan sehingga tidak ada yang apa tuh mengklaim ya itu dia ya kalau mau berbicara dengan warna karena kan oke ini adalah temuan saya contoh misalnya kan nah, itu dia nilai intensitas citra sama dengan nilai threshold diubah menjadi putih sedangkan citra yang nilai threshold diubah menjadi nol. Ini bisa ya. Jadi misalnya ada color RGB atau CMYK dikonversi ke grayscale dengan menggunakan rumus ya. Ada rumusnya yang mana nanti kalau misalnya besarnya itu
threshold kurang dari 0 itu dominannya ke color hitam black ya. Kalau dia apa 1 ya itu lebih cenderung ke putih. Itu bisa di apa tuh dengan menggunakan MATLAB atau ini dia rumusnya ya, mengkonversi citra. Ada beberapa kemarin yang sudah bisa ya. Nah, yang menggunakan Python pun ada ya, jadi lebih memudahkan ya. Ya tergantung keperluannya untuk apa gitu ya. Jadi ini citra biner. Biner itu ini RGB, ini grayscale, biner. Biner itu black and white ya, mana 1 itu black ya, 0 itu putih. RGB tersusun 3 kanal, merah, kanal hijau, dan kanal biru ya, RGB, red, green, blue, ada CMYK. Nah, ini dipengaruhi ini juga ya, range color-nya di antara 0 sampai 255. Misalnya, oh ya saya mau hijaunya hijau lebih apa Tosca misalnya. Nah, ini diperhatikan nanti nilai ke berapa derajatnya itu dia ya. Kalau yang suka bermain warna digital itu bisa ya. Lain lagi dengan yang bermain warna yang langsung ke kanvas atau yang suka melukis ya, meramukan warna. Tapi kurang lebih itu sama ya. Coba kamu aduk-aduk warna green dengan hijau dengan green dengan apa ya? Yellow. Hasilnya warna apa? Itu bisa dicoba ya. Digital image processing itu tadi representasi fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang 2 dimensi. Itu dia. Jadi ada sinar ataupun apa tuh dari sumber cahaya matahari, kemudian diserap oleh si objek atau si citra, dipantulkan, ditangkap sama mata kita warna biru, hijau, apalagi itu memang merupakan di sini disebut dengan picture element yang memiliki koordinat di titik X dan Y. Jadi apa ya? Kenapa tertariknya dengan pengolahan citra ini? Yaitu tadi ya perhitungannya matematis ya. Jadi ini dia di koordinat X, Y. Jadi semuanya bisa dibuktikan dengan itu tadi ada koordinat X, Y-nya kedudukan dari setiap komponen atau piksel citra tadi ya. Citra true color, dia lagi true color ya, ada true color yang warna sejati yang berasal dari kombinasi warna dasar merah, hijau, dan biru. Dia. Jadi kalau kamu perhatikan di Corel Draw, Paint, ya, di sana ada color-color ya. Tapi kalau misalnya CMYK lagi spesifik lagi apanya colornya, apalagi ini kan sudah berbentuk digital ya. Jadi spesifik colornya bisa dikombinasikan atau seperti diramu gitu menghasilkan warna baru ya. Tapi di sini menggunakan itu tadi ya rumus ya. Hanya apakah di citra bisa ini misalnya si objek dipisahkan dengan background-nya ya, for color dengan background-nya. Contoh ini ya, si Lena ini namanya si Lena, ini background-nya. Bisa dibuat nggak seperti Photoshop ya, ini dia. Jadi di contoh ini menggunakan MATLAB juga ya. Nah, ini dia. Ini kan kalau kita perhatikan kanalnya ya. Jadi seluruh oke, ya ini. Jadi si color ini semua berbentuk merah. Ini hijau, biru. Dalam hati kamu mikir loh. Ini kalau gini aja tampilannya ya mudah aja bikin di mana di Word gitu kan. Kita lihat ya. RGB ke biner dilakukan menggunakan MATLAB dengan ini dia apa namanya yang sudah mencoba ya. Misalnya kamu ketik aja, kamu input, ini menginput ya, memanggil IMRI dibaca, kemudian berapa ukuran si citranya. Nah, ini dia ya. Ini berbentuk pixel yang berbentuk kolom dan baris. Ini metriknya menunjukkan red-nya di 2383, Z-nya 511 dan 3. Derek ketiga mengartikan terdapat 3 susulan RGB. Ini untuk misalnya mau lebih spesifik lagi, R-nya di berapa, Z-nya di berapa, ya ini tinggal dimasukkan ya. Ini sudah ada yang kemarin mencoba yang membuatkan tugasnya. Manual, ya ini menggunakan manual dengan menghitung, ada rumusnya ya. 0,299 kali red R ditambah 0, ini dihitung untuk mengetahui berapa tinggi, lebar, ataupun luas dari sebuah citra itu ya berdasarkan color-nya.
Ini perhatikan ya, kalau kamu perhatikan color-nya itu aja ya. Kalau ini ya itu tadi yang Ibu sampaikan, cyan antara cyan dengan yellow menjadi green, ini kan magenta ini hasil magenta dengan si cyan menjadi blue. Ini menghasilkan RGB dari CMYK-nya. Ini kalau dibuatkan dalam bentuk trapesium warna ya, cyan, magenta, yellow, black, hitam. Nah, kalau kamu perhatikan warna-warna yang sekarang apa ya ini apa istilah yang lagi ini ini dia menunjukkannya. Ini ada beberapa rumus yang digunakan kalau misalnya untuk dipakai di codingnya mencari berapa si cyannya, berapa magentanya, yellownya ini juga. Jadi kalau misalnya itu tadi ada foto mau mengidentifikasi suatu citra berdasarkan segmentasi warna ya dikonversi ya, dicarilah berapa cyannya, magentanya, yellownya. Misalnya ini nih mengidentifikasi apa boleh apa ya untuk mengidentifikasi contoh apa ya kejadian-kejadian yang memang perlu mensegmentasi color-nya. Jadi diketahui berdasarkan dari ciri-ciri color-nya. Oke, ternyata misalnya contoh ini menunjukkan daun apa yang kira-kira mirip ya? Kan ada daun sirih dengan daun apa itu? Karena ada daun sirih dengan daun sirih hijau dengan sirih merah misalnya. Kita mau melihat si sirih merah itu di mananya merahnya kan gitu kan? Apakah seluruhnya? Itu kalau di citra itu bisa ya semacam kan ya itu tadi ya dipisah-pisahkan per color yang mirip atau per color yang sama ya seperti mengklasifikasikan nanti terlihat oh ya oke berarti yang begini cirinya adalah sirih merah yang begini cirinya ini berdasarkan color ya beda lagi dengan berdasarkan apa namanya garis luar garis tepi ketebalan bentuk ya itu masih beda ya. Nah, di dalam pengolahan citra ada juga dikenal dengan warna L, ya ini tanda kayak bintang, A, B, ini LCH. Mengacu pada luminance chromancy hue, ya LCH, dengan mempresentasikan 3 nuansa warna. Hue, ya mengacu pada warna Marshall dengan warna yang lebih uniform. Kelebihan LAB, lab HCL ini adalah peralatan yang digunakan untuk device independen. Contoh, Ibu mau mengidentifikasi video itu fake, palsu atau tidak, ya kan? Nah, jadi kan bisa dilihat ya. Jadi ada tuh video memang sengaja di apa namanya direkayasa ya, direkayasa dibuat-buat sehingga seakan-akan terlihat sesuatu yang terjadi gitu. Nah, itu bisa di apa tuh namanya di apa ya kalau dideteksi diidentifikasi ya. Jadi itu tadi berdasarkan nanti pergerakan ya kita lihat nanti apakah ada dimunculkan atau dibuat gerak apa warna-warna baru. Nah, itu bisa nanti berdasarkan segmentasi itu di segmentasi per colornya sehingga terlihat dibandingkanlah yang aslinya oke. Misalnya siluetnya nggak sama contoh ya kan sulitnya udah di apa tuh udah direkayasa bisa jadi semakin apa dikonversi ke beberapa color terlihat mana yang asli mana enggak bisa ya jadi sebuah video dikonversi ke namanya frame beberapa picture nah, dari situ nanti di setiap gambar ini diidentifikasi jadi itu tadi ada namanya foreground dipisahkan si citra utama dengan citra background-nya. Nah, itu ada beberapa langkah ya untuk mengidentifikasi sebuah objeknya. Oke, ini contoh yang ruang warna dan LCH. Oke, ada pertanyaan sebelum kita memulai lagi pengolahan citra. Ada pertanyaan, Rizka? Ada yang masih belum UTS? Kalian? Sudah, Bu. Enggak, ada yang belum lah, yang karena baru. Bu.
Sudah ya. Tadi ada berapa masuk ya? Ada tadi yang lagi apa? Lagi admit. Ada yang baru ujian tadi ya? Ada ya? Siapa tadi Ibu lihat? Yeni ya? Yeni ya? Yeni kemana kamu kemarin? Yeni ya tadi kayaknya. Ya. Yeni mana tadi Yeni? Yeni. Yeni baru tadi dikasih Ibu siapa? Ya, ada berapa orang? 3 orang kayaknya. Yeni, yang Ibu ingat Yeni. Siapa lagi tadi ya? Ah, di lapor Bu, ini ada siswa Ibu yang ujian susulan gitu dia. Tapi ditanya sekarang dia nggak ada. Yeni namanya Yeni ya. Oke, materinya masih ada. Kita lihat lagi ya. Kalau tadi ke beberapa color, sekarang kita melihat yang merupakan eh, pengolahan citra yang di biner ya. Biner itu adalah black and white, hitam dan putih. Jadi contoh ini kalau kita perhatikan adalah huruf B ya, yang kalau hitam itu black white itu adalah hitamnya 1 dan putihnya 0. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini dikonversi ke pixel yang menghasilkan seperti citra metrik. Nah, ini dia ya. Jadi setiap angka 1 ini akan membentuk huruf B. Nah, background-nya inilah yang membentuk putih, ini menjadi 0. Nah, ini dia. Kalau pakai MATLAB ini terlihat ya. Kebutuhan memori kecil, nilai pixel membutuhkan representasi. Ini banyak digunakan untuk kedokteran, militer, yang foto-foto atau citra yang memang, nah ini dia, Sindu. Representasi bentuk. Jadi bentuk ya, citra tadi ada segmentasi yang warna ya, yang menghasilkan beberapa apa itu namanya? Mengidentifikasi citra berdasarkan susunan ataupun komponen dari setiap color-colornya. Nah, untuk representasi bentuk yang diperhatikan apanya? Satu, konturnya ya, kode rantai, hampiran poligon, ini ada apa metode yang digunakan, area ya, semacam ya area itunya, colornya seberapa ya, rasio kebulatan, transformasi jarak, kemudian transformasi. Nah, ini ya kita di awal belajar transformasi Fourier dan transformasi PVT. Ini contoh mengkonversi grayscale ke biner. Ini yang apa namanya? Yang color ya. Color itu RGB ataukah CMYK. Nah, dikonversi ini hasilnya ya. Mengkonversi yang ditingkatkan kualitas tepi edge enhancement, perbaikan di edge-nya ya, luarnya. Ini tadi thresholding. Thresholding yang merupakan menentukan ini dia ya, operasi pengembangan T. Operasi pengembangan mengelompokkan nilai derajat keabuan setiap pixel ke dalam kelas hitam dan putih. Nah, ini bila dikonversi ke black white atau grayscale, thresholding-nya dihitung. Caranya, nilai ambang T dipilih sedemikian sehingga galat atau error diperoleh sekecil mungkin. Nilai T ini ditentukan dengan membuat histogram. Histogram berbentuk apa namanya, diagram batang yang mengandung suatu objek dengan latar belakang mempunyai nilai intensitas yang homogen. Ini mempunyai 2 puncak, ini dia kelas 0 dan kelas 1 ya. Ini warnanya cenderungnya adalah di hitam dan putih ya. Kemudian ini yang disebut dengan deskripsi kode rantai. Kalau kamu perhatikan ini semacam peta atau semacam apa ya. Nah, ini dia. Berupa senarai tepi yang berbentuk kurva. Kurvanya tidak teratur ya, ini dia. Senarai tepi kok himpunan berturut-turut dengan piksel tepi. Jadi satu titik dihubungkan ke titik lainnya ya. Representasi kontur ke dalam kurva ini merupakan mangkus ya, sudah mendekati kebenaran ya untuk menganalisis citra. Ini juga mengidentifikasi sebuah citra ya. Yang membentuk kontur ini menjadi kode rantai atau chain kode ya. Ini yang A, kode rantainya 1 2 3, bacanya kan ini. Ini adalah senarai tepi yang membentuk batas daerahnya ya. Oke. Operasi-operasi pada citra biner. Ada kalau untuk citra itu ada disebut dengan operasi geometri, ada aritmatika. Ini untuk citra biner, untuk mengidentifikasi citra biner digunakan operasi penapis luas dan operasi morfologi. Ini ada nih menggunakan
penelitian yang menggunakan apa namanya, penapis luas dan operasi morfologi. Kita perhatikan, luas sering sekali citra dengan menghasilkan beberapa daerah yang dianggap sebagai gangguan noise. Jadi ketika dikonversi sebuah citra ke pixel black white dan kemudian terlihat ya ada di noise. Noise ini adalah yang mengganggu. Noise ini juga ada jenis-jenisnya. Ada paper, ada namanya seperti merica garam gitu ya. Nah, ini dia. Jadi yang ini nggak boleh diteruskan untuk kalau mengidentifikasi yang hitam-hitam di luar CI ini harus dihapus atau dihilangkan ya. Penapis luas dapat digunakan menghilangkan daerah gangguan. Ini termasuk noise atau mengganggu ya. Jadi sebelum ke tahap selanjutnya ini harus dibersihkan dengan menggunakan penapis luas. Yang disebut operasi morfologi adalah teknik pengolahan citra pada bentuk segmen. Ini bagian dari segmentasi, hanya ini untuk region, wilayah, area dalam citra itu tadi ya. Jadi yang berbentuk kurva, kurvanya tidak menentu ya, garis kurva tidak mempunyai bentuk ya. Nah, di sini difokuskan pada bentuk objek. Operasi morfologi, misalnya nih, kamu nanti mau membuat apa itu namanya, skripsi. Nanti kamu cari kasusnya seperti apa sesuai dengan operasi morfologi ini digunakan untuk dilasi, erosi, penutupan, closing, pembukaan. Nah, apa itu dilasi? Memperbesar ukuran segmen objek dengan menambah lapisan di sekeliling objek. Jadi untuk mengidentifikasi dilakukan dilasi. Dilasi itu artinya si luaran atau tepi si objeknya, si citranya ditambahin ketebalannya. Ya. Erosi, ukuran objek diperkecil. Kalau tadi diperbesar, luarnya ini diperkecil sehingga mengikis sekeliling objek. Kemudian opening, kombinasi antara operasi erosi, dilasi. Closing, kombinasi antara dilasi dan erosi. Jadi contoh, kita mau mengidentifikasi suatu tanda tangan ya, signature ya. Suatu tanda tangan itu kan bisa terlihat dari mana? Dari bentuknya, ketebalannya, cara melengkungkannya. Nah, itu bisa diidentifikasi digunakan citra, menggunakan ini juga ya. Jadi kita lihat nanti apakah si itu memang si tanda tangan yang bersangkutan atau tiruan ya, atau dia memanipulasi. Nah, itu dia nanti kita cek ya seberapa besarnya, lekukannya. Nah, digunakanlah operasi morfologi. Ini contoh dilasi ya yang meliputi dilasi. Ini dilasi yang pertama ya. Ini objeknya, ini erosi, pembukaan dan closing. Ini kita perhatikan lagi ya. Kode rantai ini tadi ya. Jadi suatu wilayah yang mau diidentifikasi, ini juga mengidentifikasi sebuah citra atau objek ya. Kode rantai mempersatukan batas objek dengan koordinat piksel itu tadi ya, dari arah jarum jam. Nah, ini dinomorin ya. Ini berdasarkan pikselnya, kandungan pikselnya di berapa. Jadi kode rantai untuk si citra ini ya, citra yang si A ini dibagikan di 22, 22, ini dia, digabungkan. Kode rantai, nah, ini lagi ya. Jadi ini biasanya ada hitung-hitungannya juga, dibuatkan kode rantai atau chain kode teknik pengolahan citra yang didasarkan pengkodean berdasarkan arah mata angin pada suatu objek citra dua dimensi yang banyak digunakan. Nah, contoh ini ya. A, Y, kode Oke, oke. Oke, Syukri dari mana? Ini udah mau selesai, iya kan? Mana si Syukri? Syukri. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini ya kita perhatikan untuk membahas kode rantainya agak diperbesar ya. Nanti perhatikan sudah ada Ibu buatkan di apa itu namanya di materi ya.
representasi kode rantai dengan kelemahannya kode cenderung panjang yang tadi ya, semacam apa, membuat peta ya, membuat apa itu namanya, dimapkan ya, di mapkan seperti itu ya. Jadi kode area itu tadi, jadi ini di searah jarum jam, kurva yang merepresentasikan kontur tepinya ya, dengan teknik pencocokan kurva atau curve fitting dengan ada dua cara, interpolasi dan approximation ya. Interpolasi ini mencari kurva melalui semua piksel tepi. Yang diperhatikan adalah berapa di sini pikselnya, berapa di sini, berapa di sini, berapa di sini. Nah, itu dia. Inilah yang menjadi rantai kode dari sebuah objek tadi ya, atau citra tadi. Nah, ini dia kode area 0, area plus Y tambah 0,5, dan seterusnya. Oke. Oh, ini ada ya, morfologi bentuk biner 2, ada lagi. Oh, ini enggak apanya nih PDF-nya. Ada yang mau dipertanyakan? Pertemuan hari ini masih mengenai color. Ke minggu depan ini lanjutan dari pengenalan warna di semester di pertemuan terakhir ya, sebelum UTS-nya. Ada pertanyaan? Siapa nih? Si Dinda Isma Muhammad Nabila Rizka. Rizka tadi baru ujian ya? Rizka tadi ada dikasih. Rizka. Asina Angga. Rizka udah kirim rekapan UTS susulannya Bu sama Bu Nuraisa kemarin di Oh ya, baru Google. oh ya ya ya. Tadi baru Ibu dikasih, jadi Ibu kira tadi, oh ini kenapa baru ujian sekarang ya? Ada 3 orang kayaknya, yang Ibu ingat ya, Rizka, ya ini ada 1 orang lagi ya, ada tadi. Oh, Enggak, Bu, udah dari minggu kemarin. oh oke. Ada lihat dari mana? Sama... Oke ya. Selanjutnya sebelum kita apa tuh nanti diisi ya, silakanlah dicari ya, sama ya, judul penelitian yang memang seperti tadi ya, mana tadi ya, yang ini ada di materi ya. Kamu cari yang menggunakan morfologi aja, morfologi citra ya. Jadi implementasi morfologi yang digunakan pada citra. Jadi silakan nanti kamu cari judul, kemudian cantumkan linknya ya. Bisa penapis luas ya, antara penapis luas dengan apa namanya? Ini ingat ya, ini kalau misalnya kamu kan kalau yang seperti tadi itu hanya memanggil, mengkonversi namanya ya, mengkonversi warna menjadi piksel atau muncul tadi seperti mana tadi? Ini kok nggak bisa ya. Apa itu namanya? Piksel-pikselnya itu masih tahap awal ya, masih tahap awal. Jadi nanti silakan dicari penelitian yang membahas penapis luas dengan ini masih tahap awal, menampilkan ini di MATLAB ya. Jadi oh ya 3 ya, thresholding yang ini aja, thresholding, kode rantai ini dia ya, yang 2 sama yang representasi kontur kode rantai nanti buat ya. Silakan dicari, dikirim di apa jadi isi ya, representasi kontur kode rantai, penapis luas dan operasi morfologi. Jadi implementasinya nih di pengolahan citra dengan judulnya, judul, kemudian apa linknya, jadi ya. Silakan nanti dicari ya. Penapis luas, kamu pilih satu aja, penapis luas kah atau ini tadi ya, kode rantai dengan representasi kontur ya. Oke, silakan ada yang mau ditanya? Jadi kamu memilih dikirim di email apa di GC? di GC aja, biar yang lain saling baca. Karena kadang dia nggak kasih linknya, yang diambil ininya, di searching langsung dapat udah ya. Jadi tujuannya kan supaya dibaca kan gitu dia ya. Representasi kontur. Ya Bu, baik Bu. Oke, digisi aja, gisi kemudian judul penelitiannya apa, pilih salah satu linknya, jadi kita lihat ya, oh ya gitu dia. Kalau Ibu lihat di tahun ini apa ya, pengolahan citra tidak ada yang membuatkan
skripsinya. Ya moga aja kalian ada yang bisa. Karena sekarang eh, memang kendalanya itu di codingnya ya, nggak seperti bikin apa gitu kan, apa tuh sistem atau aplikasi ya. Tapi ini juga bisa kok. Kalau misalnya kamu tertarik, eh, bukan itu yang buat skripsimu, cuman maksudnya kalau mau berbagi ide, bukan kalau mau bertanya-tanya, oh ini gimana Bu, silakan ya. Karena eh, aku lihat eh, tidak ada ya, padahal kami ada berapa orang apa ya, Manisa, Manisa kok baru datang. Ada berapa, ada saya, Pak Pasca, siapa lagi, satu lagi ya. Nah, itu dia. Ya adalah kalau untuk teknik informatika kan yang membuatkan eh kok nggak bisa ya, membuatkan judul skripsinya ya yang memang untuk citra ini SPK lah, Pak SPK bukan mau apa gitu ya, tapi ini tergantung kepada kamunya, kamu sukanya di mana ya, mungkin biar lebih aman kode rantai, biar lebih aman kamu ya udah bikin SPK SPK yang sudah ada gitu ya kan. Jadi nanti tiga, ini kan pertemuan 8, 9, pertemuan 10 masing-masing sudah harus mempunyai judul penelitian ya, metodenya yang dari semua yang kita bikin ya, judul penelitian sama kayak kamu nanti skripsi, judul penelitian, walaupun nanti pelaksananya nggak sampai menghasilkan program, tapi kamu sudah memiliki apa namanya, gambaran latar belakang, rumusan, seperti itu dia. Jadi kamu buat judul penelitian masing-masing ya, judul penelitian. Kalau skripsi kan nggak boleh copy paste kan, nggak boleh apa itu namanya, tidak boleh mengambil yang sudah ada. Nah, ini pun nanti begitu ya. Jadi kita buat di pertemuan 10-11 sudah diajukan ya. Jadi ada judul, ada data. Nah, itulah kamu lihat ya. Kamu metodenya dari perbaikan citra yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 sampai nanti kamu lihat RPS ya, ada di situ beberapa. Karena kalau kita bahas satu waktunya nggak cukup ya. Jadi supaya kalian itu memiliki ide dulu, siapa tahu nanti bisa dilanjut menjadi skripsi yang sebenarnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Ayo, ada lagi cukup? Cukup. Biar kita lanjut ke, silakan cari apa ya, judul penelitian. Iya. Oke, kalau tidak ada kita sampai di sini ya. Sudah habis memang. Oke, kembali ke gizi. Kita masih sampai jam 7. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Bisa baru tadi gabung ya. Bisma. Oke, selamat sore semuanya.